Shalom kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam doa puasa pada awal bulan Juni ini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya percaya semua kita ada di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah masuk di dalam bulan yang ketiga, di mana kita semua mengalami apa yang disebut dengan PSBB, atau sebutannya lockdown di luar, walaupun bukan sepenuhnya lockdown. Apa yang terjadi dan apa yang kita alami, maka pada pagi hari ini mari kita merenungkannya. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, melalui segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Supaya hidup kami semakin hari Tuhan tuntun, agar kami semakin menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Supaya kemuliaan Tuhan terus mengalir dan memancar di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam situasi PSBB ini pun, dalam pandemi COVID-19 ini pun, kami percaya Tuhan sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini dalam renungan doa puasa, kami mohon Tuhan campur tangan. Kau memberkati hamba-Mu, tapi terlebih berkati juga setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam doa puasa ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memulai renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya mengambil renungan dari ayat yang sudah sering kali kita baca, tetapi marilah kita membuat refleksi dari ayat ini, apa yang Tuhan inginkan. Saya mengambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah sebagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saudara, apa yang saudara pelajari dan dapatkan dari pandemik COVID-19 ini? Satu hal, kita dipaksa untuk berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak. Kita semua saat ini dipaksa oleh dunia melalui pandemi ini untuk berubah. Dulu kita bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita bisa mengandalkan kekuasaan kita. Kita bisa mengandalkan penghasilan kita. Kita bisa mengandalkan pekerjaan kita. Kita bisa mengandalkan apa yang kita punya. Tapi kalau saudara dan saya renungkan, apa sih yang dapat kita dapatkan dari semuanya itu? Semua harus berubah. Ada banyak yang kita bukan hanya berubah, kita kehilangan. Baik kehilangan kesempatan, kehilangan karir, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Nah saudara, kita akan memasuki setelah PSBB ini apa yang disebut orang new normal. Ada satu kehidupan normal yang berubah, yang baru. Kita akan memasuki apa yang disebut the new norm, norma baru. Kita akan memasuki the new behavior, atau tingkah laku baru yang itu diharuskan. Menurut saya, kita tidak sedang memasuki a new normal,
tapi kita memasuki the next normal. Sesuatu yang akan terus mengubah hidup kita. Dan perubahan ini terjadi sangat dipaksakan, sangat tiba-tiba, dan tidak ada kesempatan buat kita untuk melakukan manuver selain belajar beradaptasi agar kita bisa hidup dalam sebuah sistem kehidupan yang baru lagi. Oleh karena itu, selama pandemi corona ini, apa yang sudah mengubah hidup Anda? Gaya hidup Anda? Pikiran Anda? Kehendak Anda? Rencana-rencana Anda? Bagaimana menikmati hidup ini? Apakah itu sudah mengubah hidup kita atau belum? Berbicara tentang perubahan, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berubah. Tadi kita membaca Roma 12. Roma 12 selanjutnya dan Roma 11 sebelumnya itu berbicara dua hal yang berbeda. Roma 1-11 berbicara tentang komitmen Tuhan melakukan untuk hidup kita. Untuk saya dan untuk Anda. Tetapi mulai Roma 12, Rasul Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah yang sudah Allah lakukan dalam 11 ayat, 11 pasal yang dia sudah ajarkan kepada jemaat, dia mengatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, mari kita berpikir Tuhan juga menginginkan perubahan. Tapi perubahan yang dari Tuhan itu, perubahan yang dipimpin oleh Tuhan, bukan perubahan yang menghancurkan. COVID-19, kalau kita salah melangkah, salah menanggapi, itu perubahan yang menghancurkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini juga ada di dalam tangan Tuhan, yang Tuhan izinkan, saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup ini, bisnis Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, karir Anda, rencana Anda, mimpi Anda, apapun juga. Kalau Anda ini kemudian dan saya merenungkan kembali dari sisi Tuhan yang mengajak kita berubah, maka kita sanggup beradaptasi, bukan hanya dengan dunia, tapi kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, biarlah engkau dan saya menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Mungkin selama ini kita hidup walaupun kita bertuhan, walaupun kita beribadah, walaupun kita mungkin melayani, kita mempersembahkan tubuh kita untuk dunia. Kita mau sukses, kita mau ini, kita mau itu, semuanya untuk kita. Bahkan Tuhan pun hanya untuk kita. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau engkau mau dipimpin oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana sekarang tubuh ini selama corona yang kita jaga supaya kita ini tidak kena virus. Tubuh ini begitu spesial buat kita, sehingga kita jaga supaya jangan sampai kena virus corona. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita jaga itu? Apakah masih untuk diri kita sendiri? Sia-sialah usaha kita. Tuhan mengatakan, mulai saat ini, mari kita berpikir, tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kedagingan, bukan untuk menyembah kepada yang disebut dosa atau kenikmatan dunia. Tuhan ingin kita menyerahkan dia. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengatakan, kita harus menyerahkan juga pikiran kita, akal budi kita, mind kita kepada Tuhan. Karena akal budi inilah sumber yang membawa tubuh itu tetap berbuat dosa. Oleh karena itu, sekarang kalau kita sudah bisa berani berkata, tubuh yang saya persiapkan ini tidak akan saya persembahkan lagi untuk berbuat dosa, tidak untuk melakukan emosi-emosi kita, tidak ingin melakukan hawa nafsu kita sendiri. Maka yang kedua, kita pun harus menyerahkan pikiran kita.
selama ini kemungkinan besar pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Kita nggak pakai pikiran Tuhan. Kita pakai pikiran kita dan kita mau supaya Tuhan mau mengabulkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Sehingga kita tidak pernah tahu apa kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Dia. Kalau pikiran kita ini, kita mulai memikirkan apa sih tujuan hidup di dunia. Melalui corona ini saudara akan tahu tujuan hidup di dunia kalau hanya untuk diri kita sia-sia. Sebelum kita mati pun sudah banyak orang yang jadi korban corona ini. Putus asa, sedih karena kehilangan apa yang dulu menjadi kekuatan dan kebanggaannya. Ada yang membanggakan uangnya, ada yang membanggakan usahanya, ada yang membanggakan karirnya, ada yang membanggakan kekuatannya, kepandaiannya. Banyak itu yang sudah tidak berdaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dunia dengan kejamnya mengubah orang yang bersandar kepada dunia. Dunia dengan cepat mengubah orang yang pikirannya ingin melakukan sesuatu dengan bebas di dunia ini. Kita habis oleh karena dunia tidak bisa kita harapkan. Oleh karena itu dalam doa puasa, saudara, mari kita renungkan. Apakah kita memiliki pikiran-pikiran Tuhan? Apakah sekarang kita ingin mendengar firman Tuhan? Apakah kita ingin melakukan firman Tuhan? Sehingga kita betul-betul belajar menjadi murid Tuhan. Supaya memperkenankan karakter Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dan menghidupi hidup kita. Sehingga tubuh kita pun kita kuasai dengan pertolongan pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus. Maka kehendak kita pun akhirnya akan kita tuntun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki kehendak yang berbeda sekarang. Harusnya kita tahu apa kehendakmu, biarlah itu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Kita sebelum corona mungkin lebih banyak, aku mau memakai Tuhan. Renungkan itu. Tapi kita mengalami begitu banyak kehilangan dan kegagalan. Setelah corona ini, harusnya kita berkata, aku mau dipakai Tuhan untuk rencana dan kehendaknya melalui hidupku. Melalui hidup yang aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup yang hidup dan berkenan kepadanya. Melalui akal budi yang diperbarui, yang akan belajar mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara, besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengawali minggu yang baru. Dengan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, saya ajak saudara merenungkan, corona ini mengubah apa? Apakah engkau semakin frustrasi dengan dunia? Ataukah engkau ingin mengejar kehilanganmu yang diambil oleh dunia melalui corona ini? Ataukah justru kita belajar bahwa apa yang selama ini kita hidupi banyak yang sia-sia, sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami selalu belajar melalui pandemik corona ini, memasuki bulan yang ketiga dan kami tidak tahu ujungnya. Kami tahu satu hal, bahwa Tuhan ingin supaya setiap kami tidak lagi menyerahkan hidup kami kepada dunia, kepada keinginan-keinginan pikiran kami, kepada kehendak-kehendak duniawi kami yang dikuasai pikiran dunia. Tapi Tuhan, kalau kami selama ini berusaha mempertahankan tubuh kami, supaya kami tidak hancur binasa, mati karena corona. Untuk apa Tuhan? Kalau bukan untuk kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami berdoa memohon pertolongan keselamatan Tuhan. Tetapi kalau tubuh yang kami ingin lindungi ini tidak kami serahkan kepadamu sebagai satu persembahan yang kudus dan yang berkenan dan yang hidup, sia-sialah hidup kami. Sia-sialah kami beriman kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki budi yang baru, akal budi yang diperbarui Roh Kudus. Biarlah kami sekarang mengasihi firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya kami dituntun oleh Tuhan, sehingga kehendak kami tidak ke kanan atau ke kiri, tetapi kami memuliakan Tuhan. Kalau kami memulai usaha baru, kami memulai pekerjaan baru, kami memulai hidup yang baru, biarlah kami mengubah semuanya itu. Kami tujukan supaya Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang pagi ini bersama-sama dengan kami semua, supaya firman ini mengubah hidup kami. Dan besok kami dalam perjamuan kudus, kami memasuki bulan yang baru, hidup dan melangkah yang baru. Engkau memberkati setiap pikiran-pikiran yang Tuhan sudah perbaiki. Engkau memberkati setiap hidup dan tubuh yang ingin dipersiapkan, persembahkan kepada Tuhan lebih lagi. Dan Engkau memberikan berkat dan tuntunan bagi setiap anak-Mu yang ingin kehendak Tuhan yang mereka cari dan lakukan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dalam setiap usaha kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi pada seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati dan sampai berjumpa esok pagi. Haleluya. Amin.